Ya, alasan Malaysia merana meski turunkan pemain naturalisasi hampir 2 kali lipat dari timnas Indonesia. Mengenal Tom Heye, Profesor Lini Tengah Timnas Indonesia, media Malaysia dibuat ketar-ketir. Dan yang terakhir, supporter Vietnam mengamuk hingga banting TV gara-gara timnya dibantai Timnas Indonesia dengan skor 0-3. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di Kamus Bola. Ya, Timnas Malaysia sedang mengalami nasib yang cukup mengkhawatirkan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret ini menjalani pertandingan 2 kali beruntun menghadapi Oman. Pertemuan pertama berlangsung di markas Oman pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dan tampil sebagai tim tamu. Malaysia harus menyerah dengan skor 0-2. 4 hari berselang Selasa 26 Maret giliran Malaysia yang menjamu Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Meski tampil di depan pendukungnya sendiri, tim besutan Kim Pan Gon ini tetap menelan kekalahan dengan skor identik. Akibat 2 kekalahan dari Oman, timnas Malaysia kini turun ke peringkat 3 klasemen sementara grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya tercatat mengoleksi 6 poin dari 4 pertandingan yang dimainkan, terpaut 3 angka dari Kirgistan dan Oman di peringkat 2 teratas klasemen. Meski di atas kertas Oman memang lebih diunggulkan, namun kekalahan di laga kemarin sangat disayangkan oleh publik Malaysia. Ya, pasalnya mereka meyakini bahwa skuad besutan Kim Pan Gon saat ini dapat mengantarkan timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terlebih dengan adanya tambahan sejumlah pemain naturalisasi. Sebagai informasi, saat laga menghadapi Oman, timnas Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi atau keturunan. Jumlah itu hampir lebih banyak 2 kali lipat daripada pemain naturalisasi atau keturunan yang dimainkan timnas Indonesia versus Vietnam pada hari yang sama, yaitu hanya 5 pemain naturalisasi. Secara realistis tidak ada yang mengharapkan Malaysia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ada harapan bagi tim untuk setidaknya lolos ke putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya, apalagi dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi. Tapi sayangnya Malaysia kini menghadapi perjuangan berat untuk mencapai putaran ketiga. Mereka harus mengalahkan Taiwan di kandang dan Kirgistan di laga tandang dalam sisa pertandingan grup mereka untuk mendapatkan peluang. Ya, fans tentu saja mengharapkan lebih banyak dari Harimau Malaya setelah hasil yang bagus selama 2 tahun terakhir. Namun pertandingan melawan Oman mengungkapkan bahwa jalan Malaysia masih panjang untuk bersaing di level elit Asia. Lebih lanjut, New Start Times mengungkapkan alasan mengapa timnas Malaysia mendapatkan hasil yang menyedihkan kontra Oman. Malaysia tampil lemah secara taktik, membuat keputusan yang buruk dan kurang konsisten, meskipun mereka punya momen yang bagus dalam pertandingan tersebut. Ya, beberapa pemain tampak tidak terhubung dengan permainan, hanya sekedar mengikuti gerakan saja. Harimau Malaya telah kehilangan cakar dan aumannya, sehingga upaya harus dilakukan untuk mendapatkannya kembali. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, berikut adalah profil dari Tom Heye, Profesor Lini Tengah Timnas Indonesia. Media Malaysia pun dibuat ketar-ketir. Ya, Timnas Indonesia telah memecahkan rekor setelah 20 tahun puasa kemenangan kala bertanding di Vietnam. Kini pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua yang digelar di Median Stadium pada Selasa 26 Maret dapat berbuah manis. Skuad Garuda memang menang dengan skor 3-0 dari Vietnam. Hal tersebut tak luput dari perannya pemain SC Heerenveen, Tom Heye. Ya, pemain yang dijuluki The Professor ini turut memberikan assist lewat sepak pojoknya yang kemudian diteruskan oleh Jay Itzes sebagai gol. Julukan itu pantas disematkan kepada Tom karena dia mampu melakukan umpan yang akurat serta sering memberikan masukan kepada pelatihnya. Oleh karena itulah saat dia diboyong oleh timnas Indonesia, media Malaysia pun memberikan sorotan pada pemain yang satu ini. Media asal negeri jiran bernama Makan Bola bahkan dibuat ketar-ketir akan kedatangan pemain lini tengah timnas Indonesia ini. Makan Bola pun sampai membuat artikel berjudul Nilai Bintang Baru Indonesia Setaraf Jalil Elias yang membahas mengenai Tom Heye. Disebutkan dalam artikel tersebut, market value Tom Heye senilai 52,14 miliar rupiah. Terlepas dari semua itu, kini Tom Heye telah membuktikan debut terbaiknya serta membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Vietnam. Ya, Tom Heye merupakan pemain timnas Indonesia berdarah Belanda, kelahiran Amsterdam 9 Februari 1995. Ya, karirnya dimulai saat bergabung ke Akademi AFC Amsterdam hingga akhirnya pada 1 Juli 2006 bergabung ke
AS Alkmaar dan bermain untuk skuad mudanya. Selama 10 tahun menapaki karir di AS Alkmaar, ia telah menuntaskan 131 pertandingan di berbagai ajang kompetisi serta membungkus 15 gol pada saat ini. Kemudian pada 1 Juli 2016 ia merapat ke Willem II Tilburg dengan status free transfer. Ya, perjalanan karirnya tidak berhenti sampai di sana. Tom Hey memilih ADO Den Haag menjadi tempat pelabuhan berikutnya. Jalannya memang tidak selalu mulus. Bersama klubnya ini, pemain berusia 29 tahun ini hanya dimainkan di 9 pertandingan saja. Bahkan Tom Hey sering dipinjamkan ke NAC Breda. Saat bersama klub barunya ini, Tom Hey telah mengemas 16 assist dan 8 gol dari total 69 pertandingan di berbagai kompetisi. Melihat performanya yang apik tersebut, SC Heerenveen tertarik untuk mendatangkannya. Ia mulai bergabung pada 21 Januari 2022 dan hingga sekarang pemain kelahiran di tahun 1995 ini sudah membukukan 6 gol dan 11 assist di berbagai kompetisi. Dan informasi bola yang terakhir, seorang supporter timnas Vietnam terlihat mengamuk hingga membanting televisi miliknya usai timnya dibantai timnas Indonesia dengan skor 0-3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam menjamu Indonesia di Stadion Midin Hanoi untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam tadi. Laga tersebut tidak berjalan imbang dengan timnas Indonesia berhasil menang telak berkat gol-gol dari Jay Irses, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Ini merupakan kemenangan bersejarah bagi timnas Indonesia lantaran skuad Garuda tidak pernah menang di Hanoi dalam 20 tahun terakhir. Ya, timnas Vietnam memang mengalami kemerosotan drastis sejak berpisah dengan pelatih Park Hang-seo. Di bawah asuhan Philippe Troussier, mereka selalu kalah ketika bersua dengan Indonesia. 3 kali timnas Vietnam bertemu dengan timnas Indonesia bersama Troussier. Ketiganya selalu berakhir dengan kekalahan. Belum termasuk dengan laga level U22 di SEA Games 2023 kemarin. Dan atas penampilan buruk tersebut, para supporter Vietnam pun mendesak Troussier untuk keluar. Dan pada akhirnya, Federasi Sepak Bola Vietnam pun memecat sang pelatih setelah kekalahan kontra Indonesia. Ya, salah seorang supporter Vietnam bahkan ada yang mengamuk hingga menghancurkan properti miliknya dengan menghancurkan televisi karena kekalahan dari timnas Indonesia. Hal ini diberitakan oleh media CAsia.goal di Instagram. Di dalam video yang diunggah akun tersebut, seorang fans Vietnam terlihat mengamuk dan menghancurkan televisi miliknya. Fans Vietnam mengamuk dan menghancurkan televisi setelah dikalahkan Indonesia 3-0. Demikian caption dalam unggahan tersebut. Tak heran jika supporter tersebut frustasi sebab selain dipermalukan Indonesia, kekalahan ini juga berpotensi besar menyebabkan Vietnam bisa tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.